Untuk kamu yang mau merayakan tahun baru, tonton dulu video ini deh sampai akhir. Sejarah tahun baru Masehi dan hukumnya merayakan tahun baru Masehi menurut Islam. Dalam ajaran agama, tahun baru Masehi merupakan perayaan agama bagi orang jahiliyah. Adapun larangan merayakan tahun baru Masehi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dalam kitab sunnahnya yang berbunyi. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduknya mempunyai dua hari yang biasa dirayakan, Nairuz dan Mihrajan. Tanya Rasulullah SAW, ada apa dengan dua hari itu? Mereka menjawab, kami sudah biasa merayakannya sejak zaman jahiliyah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW telah menghapuskan hari raya Nairuz dan Muhrajan dan menggantikannya dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu mengapa masih banyak kaum muslimin yang mengikuti tahun baru Masehi yang telah dihapuskan oleh Rasulullah? Hari raya Nairuz adalah hari pertama dalam awal tahun, dan itu dianggap sebagai awal tahun matahari. Hari raya Nairuz dalam perhitungan bangsa Arab sama dengan hari pertama Muharram berdasarkan bulan Hijriah. Sedangkan hari Muhrajan adalah hari pertengahan tahun, tepatnya ketika matahari berada di awal musim semi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kaum muslimin menghadiri perayaan orang-orang musyrikin. Dan dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sesungguhnya bagi setiap kaum ada perayaan, dan hari ini adalah hari perayaan kita. Dalam hal ini hari raya Idul Adha. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa dilarang melahirkan rasa gembira pada perayaan kaum musyrikin dan meniru mereka. Perayaan malam tahun baru Masehi itu sebenarnya telah dihapuskan Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi, siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, bukan golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Menurut Alwi Shihab, sejarah hubungan Islam Kristen bermula dengan lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah ini telah diwarnai oleh aneka corak, yaitu terkadang bercorak semangat saling pengertian, namun lebih sering curiga dan bahkan bermusuhan. Di dalam Al-Quran misalnya, sejak awal telah menyatakan bahwa beberapa ajaran Isa telah mengalami distorsi. Setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Seringkali, persoalan keagamaan yang muncul terletak pada permasalahan penafsiran atau pemahaman. Al-Quran sebagai wahyu Allah dalam pandangan dan keyakinan umat Islam adalah sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya. Namun kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakala ia tidak berinteraksi dengan realitas sosial yang ada. Setiap manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama, serta memberikan toleransi kepada tiap-tiap komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Umat Islam memiliki kalender Hijriah yang didasarkan pada perputaran bulan untuk menentukan pelaksanaan berbagai ibadah. Sementara itu, Indonesia menggunakan kalender Masehi yang berakar dari tradisional ala Barat untuk menentukan berbagai aktivitas kegiatan pemerintah resmi. Karena itu, di Indonesia terdapat dua kali peringatan tahun baru, yaitu 1 Muharram dan 1 Januari atau Tahun Baru Masehi yang kedua-duanya merupakan hari libur nasional. Masyarakat menyingkapi dua peringatan ini dengan cara yang berbeda. Dalam penyambutan Tahun Baru Hijriah, masyarakat Islam akan menggelar berbagai pawai keagamaan, zikir, atau doa bersama. Sementara itu, peringatan Tahun Baru Masehi selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya berhura-hura. Pada awalnya peringatan 1 Januari juga terkait dengan sebuah tradisi keagamaan di Barat. Tetapi kini di Indonesia dan banyak di tempat lain di dunia, peringatan ini telah bersifat menyeluruh. Bahkan telah banyak melanggar nilai-nilai agama secara umum. Pada awalnya, peringatan Tahun Baru Masehi hanya diperingati sebatas di perkotaan atau kalangan tertentu. Tetapi kini peringatan 1 Januari telah meluas ke seluruh penjuru negeri. Dalam ajaran Islam, memperingati hari raya agama lain memang dilarang. Tentang hukum merayakan Tahun Baru Masehi, sebagian mengharamkan dan sebagian lagi membolehkan dengan syarat. Ini terdapat beberapa pendapat dari para ulama tentang Tahun Baru sebagai berikut. 1. Pendapat yang mengharamkan.
Mereka yang mengharamkan perayaan Tahun Baru Masehi berhujah dengan berbagai argumentasi sebagai berikut. 1. Perayaan Tahun Baru adalah ibadah orang kafir. Perayaan Tahun Baru pada hakikatnya adalah ritual peribadatan para pemeluk agama bangsa di Eropa, baik yang beragama Nasrani ataupun agama lain. Sejak masuknya ajaran agama Nasrani ke Eropa, beragam budaya paganis masuk dalam ajaran itu. Salah satunya perayaan Tahun Baru Masehi, bahkan menjadi satu kesatuan dengan perayaan Natal yang dipercaya secara salah oleh bangsa Eropa sebagai hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Hasilnya, perayaan Tahun Baru Masehi itu adalah perayaan hari besar orang kafir, maka hukumnya haram untuk dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua, perayaan Tahun Baru menyerupai orang kafir. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang artinya, siapa yang menyerupai suatu kaum atau agama tertentu, maka dia termasuk bagian dari mereka. Meski ada yang berpendapat bahwa perayaan malam tahun baru tergantung pada niatnya, namun paling tidak seorang muslim yang merayakan datangnya malam tahun baru itu sudah menyerupai ibadah orang kafir, dan menyerupai itu pun sudah haram hukumnya. Yang ketiga, Tahun Baru Masehi merupakan malam yang penuh dengan maksiat. Sulit untuk dipungkiri bahwa kebanyakan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minuman khamar, berzina, tertawa, dan hura-hura, bahkan bergadang sampai larut malam untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan malam untuk beristirahat. Adapun diharamkannya perayaan malam tahun baru bagi umat Islam adalah upaya untuk mencegah dan melindungi umat Islam dari pengaruh buruk. Suatu kemungkaran seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena adanya pembiaran bahkan pewajaran atau pembenaran terhadap aksi tersebut. Contohnya adalah kegiatan yang dianggap rutin dalam setiap perayaan tahun baru seperti menyalakan mercon, petasan, dan membunyikan trompet atau suara lainnya. Hal biasa ini tanpa disadari sebetulnya bisa saja menjadi gangguan bagi orang lain yang butuh istirahat seperti orang yang sedang sakit, orang yang mengalami gangguan tidur. Aktivitas tahun baru tersebut bisa berubah menjadi bencana bagi orang-orang ini dan menimbulkan kerusuhan pada orang lain terutama kalangan muslimin, tentu saja merupakan hal yang terlarang. Hal ini tertuang dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Hasan al-Basri mengatakan, orang yang baik adalah orang yang tidak menyakiti walaupun itu hanya seekor semut. Jika semut yang sangat kecil bahkan tidak tampak, jika terinjak saja tidak boleh disakiti, apalagi manusia yang mempunyai fisik sempurna, punya akal dan perasaan, pastinya yang tidak boleh untuk menyakitinya dengan suara-suara riuh yang dapat mengganggu mereka. Perayaan Tahun Baru cenderung identik dengan pemborosan. Pola konsumsi dalam merayakan kegiatan menyambut Tahun Baru umumnya meningkat dengan tajam. Aktivitas pembelanjaan semakin intens, bahkan untuk pembelian komoditas yang sebetulnya tidak begitu penting, tetapi menghabiskan biaya yang sangat besar. Praktek ini menjurus kepada pemborosan besar-besaran hanya dalam waktu singkat atau satu malam saja. Adalah Allah telah menegaskan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sementara ada juga pendapat yang membolehkan. Pendapat yang menghalalkan berangkat pada argumentasi bahwa perayaan malam tahun baru itu tidak selalu berkaitan dengan ritual keagamaan tertentu. Semua tergantung pada niatnya. Kalau diniatkan untuk beribadah atau ikut-ikutan orang kafir, maka hukumnya haram. Tetapi sebaliknya, kalau niatnya bukan mengikuti ritual orang kafir, maka tidak ada larangan. Sudah menjadi tugas para ulama dalam memimpin masyarakatnya agar perayaan tahun baru tersebut berjalan secara positif. Dan Indonesia, sebagai masyarakat yang mayoritas berpenduduk muslim, tentu harus memasukkan nilai-nilai keislaman dalam memperingati hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab.